aku cantik. Jadi kali ini aku bakal kasih tahu tips menulis esai personal statement untuk pendaftaran GKS. Dan gak cuma itu aja, aku juga bakal nge-spill gambaran personal statement yang aku buat untuk apply GKS undergraduate pas bulan Oktober 2023 kemarin. Jadi tonton terus ya. Oke, aku mau kasih tahu dulu nih, apa itu personal statement. Personal statement ini adalah bagian dari esai yang sangat penting dalam mendaftar GKS. Nah, di situ kita bisa menjelaskan tentang diri kita, terus motivasi, tujuan hidup, ada potensi apa aja sih yang kita miliki, sehingga pihak GKS tuh harus milih aku, kayak gitu. Jadi di situ kalian harus memperkenalkan diri kamu sebaik mungkin, karena kan mereka nggak tahu ya kamu itu orangnya kayak gimana. Jadi dari personal statement itu bisa meyakinkan kalau kamu itu pantas menerima GKS. Lanjut, aku mau kasih tahu tipsnya nih. Yang pertama itu, kalian harus mulai brainstorming. Di situ kalian harus meluangkan waktu tentang apa yang ingin kalian tulis. Ibaratnya kalian buat coret-coret dulu lah, buat kerangka-kerangkanya dulu. Kayak gitu, apa aja yang mau kalian tulis. Jadi nanti tinggal dijabar-jabarin aja. Yang kedua, itu ada buat struktur yang jelas. Jadi kan setelah kamu coret-coret gitu, kalian bisa menentukan topik yang jelas di setiap paragrafnya. Jangan sampai kalian tuh nanti jelasinnya muter-muter. Pokoknya harus terstruktur dan gak boleh kayak si pembaca tuh pusing sendiri bacanya. Yang ketiga, kalian harus menggunakan bahasa yang menarik juga mudah dipahami. Hindari bahasa yang terlalu akademis atau rumit gitu. Jadi kayak susah dipahami itu jangan. Tetap harus grammarnya sesuai, titik komanya, kapitalnya, terus kayak nggak boleh ada yang typo kayak gitu. Dan pokoknya harus membuat si pembaca itu menarik, semenarik mungkin, biar dia lanjut baca, kayak baca novel gitu. Karena kan yang ngelamar GKS pasti banyak banget kan, gak mungkin mereka bacain satu-satu. Oh ya, tips nih ya, tips kalian notes ya, gimana caranya kalian tuh di paragraf pertama harus membuat hook. Hook itu gimana ya jelasinnya ya, nanti ada di sini ya, aku tulis di sini hook itu apa. Jadi pokoknya gimana caranya pas pertama kali baca ini tuh kayaknya menarik ini. Ibaratnya kalau baca novel itu, ini tuh kayaknya menarik banget, udah lanjutin bacanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya pas dibaca, aduh kayaknya ini kalau diterusin bakal mengecewakan, nggak, pokoknya pas dibaca nih kayak aduh kayaknya sampai bawah nggak seru deh, udahlah nggak usah dibaca kayak gitu. Jadi kalau menurut aku esai ini adalah sebuah poin penting di akhir, itu poin penting banget di akhir. Jadi kita membuat personal statementnya sama study plan-nya itu harus benar-benar bagus lah ya. Jangan sampai kalian gagal cuma karena esai yang gak menarik sampai gak dibaca oleh penyeleksi GKS. Abis itu yang keempat itu ada jujur dan otentik. Kita harus jujur sesuai kemampuan dan keadaan kita. Yang kelima, yang terakhir ini adalah sebelum disubmit itu kalian harus check and recheck lagi, memeriksa lagi ejaan bacanya tuh udah sesuai apa belum. Kayak yang tadi sebelumnya aku bilang, ejaannya udah sesuai belum, terus tata bahasanya, grammarnya udah bener belum. Nah itu harus check and recheck lagi. Jadi kalau bisa kalian harus proofreading dulu, mungkin sama teman kamu yang pinter atau jago bahasa Inggris, atau proofreading sama lembaga yang membantu kamu untuk mempersiapkan GKS. Pokoknya kalian kasih minta tolong lah ya, kayak dicekin biar ketahuan gitu loh, ini kita salahnya di mana. Terus menurut kamu menarik gak sih esai aku kayak gitu. Karena kan kadang kayak kita baca sendiri kayaknya udah kok ini udah menarik, tapi pas orang baca kan belum tentu menarik. Jadi kalau menurut aku kasih ke orang, minta tolong bantu baca, teman ataupun
siapapun itu yang bisa ngebantu kamu untuk nge-providing esai kamu gitu. Nah sekarang pasti ini dia yang kalian tunggu-tunggu kan, yaitu nge-spill personal statement aku. Jadi di situ kan udah dikasih tuh poin-poinnya ya kan di application formnya. Kayak motivasi, latar belakang pendidikan, experience, dan lain-lain. Kalian bisa lihat di application formnya ya. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, karena tadi kita udah lama basa-basi, lanjut aja. Langsung ke personal statement. Oh ya, aku mau ngingetin, kalian harus catat ya. Kalau misalnya kalian mau nulis esai personal statement, itu kalian harus spesifik. Misalnya kayak sejak kecil, jangan tulisannya sejak kecil, jadi harus tulisannya kayak umur berapa, kayak misalnya 3 tahun. Jadi kayak sejak saya berumur 3 tahun, kayak gitu. Karena aku juga awalnya nulisnya sejak kecil, terus habis itu pas di proofreading, kamu nulisnya jangan kayak gitu, harus spesifik. Sejak kecilnya tuh pas kapan, pas umur berapa, karena si pembaca tuh bingung. Jadi harus spesifik. Oke. Yang di paragraf pertamanya, ini tuh awal mulanya. Jadi waktu aku umur 3 tahun, itu tuh aku udah sering kayak casting syuting gitu. Terus sampai diajak sama ayah aku ke tim ikut teater, terus diajak sama kakak-kakak IKJ buat ikut bikin film gitu. Jadi aku maksudnya kayak jadi pemerannya lah ya, buat tugas akhirnya gitu. Terus habis itu akhirnya tuh syuting ini tuh menjadi sebuah pekerjaan kayak untuk membantu keluarga gitu. Jadi saya bangga nih, waktu masih kecil saya bekerja dong, kayak gitu. Terus habis itu aku sering diantar tuh naik sepeda buat casting. Terus sampai dimana akhirnya jatuh, tapi tidak membuat saya kayak udahlah menyerah begitu aja. Saran aku, kalian jangan langsung menyantumkan kepribadian seperti aku pemberani, aku tidak mudah menyerah. Tapi kalian harus menulis dalam bentuk tindakan. Jadi secara tidak langsung mereka akan tahu kepribadian kamu tanpa kamu harus memberitahukan langsung kepada mereka. Jadi tetap terus ikut casting sampai akhirnya aku dapat peran antagonis sinetron. Kalau kalian tahu namanya tuh Putri Bidadari sama Tangan-Tangan Mungil. Oke, jadi menurut aku ini hooknya di mana ya? Kalau menurut aku ini hooknya tuh di jatuh deh kayaknya. Jatuh sobek, nggak tahu lah ya. Pokoknya gimana caranya pas baca tuh pertama-tama itu menarik. Oke, lanjut ke part 2. Jadi pas ke part 2 ini aku langsung meloncat ke SMA. Jadi aku tulis nih, apa namanya, setelah aku lulus SMP, aku memutuskan untuk tinggal di Tangerang. Jadi sebelumnya itu aku tinggal sama ayah aku di Jakarta, tapi setelah lulus SMP aku memutuskan untuk tinggal sama mama aku di Tangerang. Nah habis itu aku lanjut ke SMA yang ada di Jakarta karena kartu keluarga aku berdomisili Jakarta gitu. Jadi aku kayak memutuskan udahlah di Jakarta aja gitu. Karena menurut aku ya lebih bagus sekolah di Jakarta kan ya, tidak memunafikan itu. Nah terus habis itu aku tuh ngasih tahu kayak aku tuh ke sekolahnya tuh naik kereta menempuh perjalanan 34 km. Jadi kira-kira 1 jaman lah ya dari stasiun Tiga Raksa ke stasiun Kebayoran gitu, melewatin 12 stasiun. Tapi itu tidak menurunkan semangat saya untuk mendapatkan pendidikan yang bagus gitu. Nah, yang ketiga, jadi sejak pandemi ini tuh aku mulai memasukkan poin-poin yang ada Korea-Koreanya gitu. Jadi pas lagi pandemi kita aku jelasin kan sekolah itu, aktivitas sekolah itu dilakukan di rumah. Aku bosen dan akhirnya coba nonton Korea drama. Itu pokoknya kalian jelasin aja ya. Terus habis itu jadi penasaran. Ya udah akhirnya kayak aku tuh ngerasa aku tuh menemukan passion yang sebenarnya aku nggak sadari. Aku kan SMA-nya itu SMA jurusan IPA. Aku nggak punya minat nih di pelajaran IPA. Jadi aku tiba-tiba ingat waktu masa kecil itu aku
suka sama yang berbau entertainment. Dan pas nonton K-drama itu kan berbau entertainment kan, jadi kayak aku ngerasa kayaknya setelah nonton drama ini aku menyadari kalau aku tuh suka dengan yang berbau entertainment. Jadinya aku kasih tau lah di sini. Aku selama pandemik itu kayak coba mempelajari hal yang baru, mencoba menjadi konten kreator. Terus abis itu pas udah mulai new normal, aku mulai deh ikut-ikut kayak casting lagi. Dan itu berawal dari mulai dari awal lagi, kayak dari ekstras lagi gitu. Terus lanjut ke paragraf yang keempat, aku jelasin ketika ke sekolah. Aku ngejelasin kalau di sini tuh aku berusaha untuk jadi ranking lah ya 10 besar, karena emang aku dulu kan emang niatnya SNMPTN kan ya guys. Jadi kalau SNMPTN kita harus ranking terus atau nggak nilainya tinggi terus ya. Habis itu aku kasih tahu waktu di sekolah tuh ngapain aja. Nah aku kasih tahu aku eskul teater, sampai aku tuh bisa ikut jadi tiketing gitu waktu ada teater gong. So aku jelasin walaupun aku nggak punya kesempatan perform, tapi aku juga sering ikut event-event lain gitu loh, kayak misalnya event tari, terus abis itu pidato, baca puisi kayak gitu. Pokoknya aku kasih tahu yang berbau seni, karena emang ini kan aku mau daftarnya yang ke berbau seni kan, film and video. Jadi aku jelasin di situ. Oh ya, kalian juga tulis misalnya nih ya, walaupun aku punya aktivitas di luar, terus agak susah menyeimbangkan antara akademik dan non akademik, tapi aku selalu berusaha untuk menyerahkan tugas agar tepat waktu kayak gitu. Ya iya kan, nggak memunafikan juga kan kalau misalnya kita tuh kadang suka susah ngebalance antara akademik dan non akademik, karena lebih suka non akademiknya masih. Bila kalian memiliki sebuah kelemahan, tuliskan juga solusinya untuk mengurangi kelemahan kalian. Kayak gitu. Terus abis itu lanjut ke paragraf berikutnya. Aku jelasin tentang si Global Korea Scholarship. Jadi aku waktu itu ketemu di tahun 2021 tentang si Global Korea Scholarship. Terus aku cari tahu. Terus habis itu aku ada niat lulus itu apply. Jadi aku lulus di tahun 2022. Nah aku sebenarnya mau apply di tahun 2022, tapi pas lulus aku tuh nggak punya cukup uang. Jadinya aku memutuskan untuk bekerja, karena kan untuk menyiapkan dokumen kita harus butuh banyak uang kan, dan apalagi nanti ini berangkat harus menyiapkan uang karena nggak langsung cair. Jadi kita harus mungkin kayak 20 harian baru cair. Jadi kita harus menyiapkan uang gitu. Terus lanjut ke paragraf berikutnya. Di sini aku kasih tahu kayak kenapa aku masuk jurusan ini, kayak kenapa aku mau belajar tentang video art and film lebih dalam kayak gitu. Kalian tuh kasih tahu ya alasan-alasan kalian tuh kenapa, apa yang memotivasi kalian untuk memilih jurusan tersebut. Jadi itu nanti kalian jabarin apa yang memotivasi kalian untuk mempelajari jurusan ini. Kamu tuh punya tujuan apa sih sehingga kamu mau mempelajari ini kayak gitu. Itu kamu jelasin. Kalau di sini karena aku mau mengkolaborasi drama Indonesia dengan Korea ya guys. Jadi aku kasih tahu contoh beberapa drama yang udah pernah kolaborasi gitu antara Indonesia dan Korea. Jadi tuh aku kasih tahu kalau aku tuh terinspirasi dari mereka, aku tuh termotivasi tuh dari mereka. Jadi aku pengen kayak gitu, kalau bisa lebih gitu ya. Lanjut ke paragraf berikutnya, aku ngasih tahu kayak kenapa sih kamu pengen lanjut kuliah di Korea. Karena aku kasih tahu karena Korea dramanya, filmnya itu bagus banget. Si drama Korea ini tuh udah mendunia, siapa sih yang gak kenal drakor. Jadi aku memutuskan untuk ngambil jurusan film
dan videonya itu di Korea kayak gitu. Terus habis itu Oh iya, disclaimer, kalian jangan menuliskan alasan ingin melanjutkan kuliah di Korea itu karena ingin ketemu aktor, idol, drama Korea, ikut konser, jangan kayak gitu ya guys. Awalnya juga aku ragu memasukkan unsur drama dan acting para aktris dan aktor yang keren-keren. Tapi karena jurusanku related ke industri entertainment, jadi nggak masalah. Asal alasannya bukan karena ingin ketemu artis Korea atau idol. aku kasih tahu kenapa aku milih universitas ini. Nah, alasannya itu karena aku jabarin tuh kurikulumnya. Jadi aku nulisnya kayak karena di universitas ini tuh kurikulumnya tuh ngajarin ini yang menurut aku di universitas lain tuh nggak ada. Di sini tuh lebih bagus sendiri gitu loh. Jadi aku kasih tahu kayak gitu. Terus aku juga kasih tahu kalau kampusnya tuh lingkungannya tuh bagus, yang bisa membuat kayak feel kita buat belajar tuh semangat. Pokoknya gimana caranya membuat membanggakan universitas itu gitu. Abis itu ke paragraf selanjutnya, nanti aku tulis paragraf berapanya aku tulis di layar aja ya. Yang paragraf selanjutnya itu adalah aktivitas lagi. Aku itu I have also been active in various activities related to Korea. Oh ya, ini. Jadi yang paragraf selanjutnya itu adalah aku aktif dengan kegiatan yang berhubungan dengan Korea. Gitu. Jadi aku ikut event, aku kasih tahu aku ikut event kayak KCCI, Kocha. Terus habis itu aku juga pernah jadi brand supporternya Kakak Webtoon. Terus aku jelasin juga kayak ngapain aja tuh di Kakak Webtoon, kayak ngepromosiin, bikin video, bikin foto, pokoknya ngepromosiin si Kakak Webtoon kayak gitu. Habis itu lanjut, aku tulis nih setelah lulus dari SMA, aku itu menemukan KTNJ Sangsang Univ Indonesia. Kalau kalian udah follow IG aku pasti kalian tahu aktivitas aku di Sangsang Univ Indonesia. Aku juga jelasin nih kayak awal pertamanya tuh kayak gimana sih ketemu Sangsang Univ. Jadi aku jelasin kayak awal-awalnya tuh aku cari tuh di Instagram, aku iseng-iseng apa ya yang berhubungan dengan Korea, sampai aku nemu Sangsang Univ ID. Nah di situ banyak kelas-kelas gratis dan aku akhirnya kayak ikutan Sangsang. Nah pas aku ikut kelas Sangsang itu kan aku masuk ke grup WA-nya. Nah tiba-tiba tuh kayak ngirimin buat volunteer. Nah akhirnya aku ikut volunteer. Nah dari situlah aku mulai aktif ikut kayak komunitas. Dan pas dibuka komunitas Sangsang itu aku juga ikut jadi Sangsang Friends yang tugasnya tuh membuat video konten reels buat di SNS-nya Sangsang Univ Indonesia. Terus abis itu sampai aku tuh pernah diajak buat intern di Sangsang. Jadi tanpa aku ngelamar intern di Sangsang, aku tuh udah ditawarin kayak, kamu mau nggak intern? Jadinya yaudah, siapa sih yang nggak mau, pasti mau kan. Jadi aku intern untuk jaga kelasnya. Jadi yang biasanya aku ikut kelasnya, sekarang aku jaga kelasnya kayak gitu, ngehandle kelasnya. Abis itu aku ngasih tahu nih kayak aktivitas yang memorable banget. Aku tuh kasih tahu kalau aku tuh pernah volunteer bareng Sangsang Univ Korea. Si Sangsang Univ Korea itu datang ke sekolahan Ananda di Bogor. Jadi kita tuh volunteer bareng. Itu aku jelasin volunteernya ngapain. Di sana aku tuh ngerasain kayak budaya kerja cepatnya Korea tuh. Terus habis itu tepat waktunya, tanggung jawabnya. Terus abis itu kan kita itu volunteer 2 hari. Nah di hari kedua itu kita ke Taman Mekarsari. Nah di sana tuh kayak ngasih tahu, memperkenalkan buah-buahan Indonesia sama hewan-hewan gitu di sana. Nah di waktu tersebut lah itu kalau menurut aku kesempatan
yang paling bagus lah ya untuk mendekatkan diri kepada mereka. Karena waktu pas di hari pertama itu kita kan volunteernya kayak ngechat, jadi lebih banyak kerja daripada ngobrolnya. Nah jadi yang pas di Taman Mekarsari itu kita berusaha ngobrol ya, walaupun nggak bisa bahasa Korea, dua-duanya memiliki language barrier, tapi tetap bisa ngobrol lah ya. Kayak entah kadang aku emang biasanya mencoba pakai bahasa Korea, tapi kalau nggak bisa ya pakai bahasa Inggris. Tapi kalau lupa bahasa Inggrisnya, jalan ninjanya adalah menggunakan body language gitu. Jadi gitulah, kayak waktu itu aja kayak lucu banget. Aku berusaha ngobrol lah ya sama mereka. Jadi aku tuh kayak ngasih tahu nih kenapa ini namanya rambutan gitu. Sampai aku lupa bahasa Inggrisnya rambut. Kalau namanya hair, aku gini, because like this kayak gitu. Tuh kocak banget anjir. Ya pokoknya gimana caranya untuk pede lah ya, walaupun gak bisa bahasanya, tapi berusaha gimana caranya ngobrol sama mereka. Pokoknya bisa ngobrol sama mereka ya, walaupun kita gak bisa bahasanya. Nah ini paragraf yang terakhir. Paragraf yang terakhir itu adalah kesimpulannya. Kalian tulis, saya percaya dengan pengalaman saya, passion saya bisa belajar di jurusan ini dengan baik, kayak gitu. Terus habis itu meyakinkan lagi gitu loh, meyakinkan kalau kita tuh pantas menerima beasiswa ini, kayak gitu. Terus habis itu ngasih tahu kalau tujuan aku tuh ini, yang nantinya pasti bisa mempunyai sama-sama benefit yang tinggi kok. Pokoknya kayak ngasih tahu lah ya. Okay. I believe that the cultures and stories about countries have great potential to be accepted by international audience. Ya gitulah pokoknya. Ngerti kan guys maksud aku? Jadi itu dia cerita aku. Semoga kalian paham ya guys. Semoga kalian paham sama gambaran esai yang aku buat, sama semua kalimat yang aku katakan. Semoga kalian gak bingung ya, semoga kalian paham. Semoga kalian dilancarkan semua membuat esainya. Oke? Jadi sekian dulu, nanti kita lanjut di part 2-nya yaitu study plan. Jangan kemana-mana, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye! Thank you.